Sekarang saya akan memperagakan pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik ada dua bagian besar. Satu yang dikenal sebagai protopatik atau ekstroseptif, terdiri dari pemeriksaan nyeri, suhu, dan raba. Dan yang kedua adalah pemeriksaan proprioseptif yang terdiri dari pemeriksaan getar dengan menggunakan garpu kutala dan pemeriksaan gerak posisi dari sendi-sendi. Pemeriksaan sensorik untuk nyeri, kita mulai dengan teknik persiapannya adalah teknik memegang jarum. Jarum tidak boleh dipegang pada pangkalnya, tapi pada badan jarum, dan tidak dipegang dengan kuat-kuat, tapi longgar, sekedar hanya memegang jarum sehingga bila pada saat jarum disentuhkan ke kulit pasien, tangan kita bisa turun, menghindari kemungkinan melukai pasien. Sekarang saya akan memulai pemeriksaan nyeri. Jangan lupa selama pemeriksaan harus pasien disuruh memejamkan mata. Pak, tolong merem matanya, pejamkan mata. Jangan buka mata ya, hanya boleh merasakan dan menjawab pertanyaan saya. Sekarang Bapak akan saya tanya, bisa merasakan yang saya sentuhkan ini tajam atau tumpul? Ini? Tajam. Ini? Terasa atau tidak, Pak? Tidak. Ini? Tumpul. Jangan memberikan rangsangan yang selalu sama. Jadi buatlah acak supaya pasien tidak bisa menentukan ini arah yang disentuhkan ini apakah tajam atau tumpul. Jadi dia tidak bisa menduga. Jangan sampai pasien bisa menduga pemeriksaan yang dilakukan. Sekali lagi saya coba ya Pak ya. Ini Tajam. ini Tumpul. ini Tajam. ini Tajam. ini Ada. ini Tajam. sama kiri dan kanan rasa tajamnya. Sama. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan raba. Raba bisa menggunakan kapas atau kalau tidak ada boleh pakai tisu. Tetap pasien harus memejamkan mata. Selanjutnya kita sentuhkan tisu. Caranya, Pak, tutup mata. Oke. Terasa? Rasa. Sekarang terasa? Tidak. Sekarang terasa? Rasa. Terasa? Tidak. Terasa? Rasa. Terasa? Tidak. Terasa? Rasa. Terasa? Tidak. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Terasa? Rasa. Kiri dan kanan sama? Sama. Sekarang saya akan memperagakan pemeriksaan suhu. Pemeriksaan suhu terdiri dari pemeriksaan panas dan dingin. Kita menggunakan tabung reaksi, 2 tabung reaksi. Karena saya tidak punya tabung reaksi, jadi ini seakan-akan menjadi tabung reaksinya dari itu. Yang ini kita isi seumpama dengan suhu dingin, dan ini suhu panas. Suhu panas yang digunakan adalah 44 derajat Celcius, bukan suhu yang mendidih, hanya 44 derajat Celcius. Sedangkan suhu dingin yang dipakai adalah air dari kulkas yang berkisar suhunya antara 15 sampai 18 derajat Celcius. Selama pemeriksaan berlangsung, pasien tetap harus memejamkan matanya. Kita mulai sekarang. Pak, tolong pejamkan matanya, tutup mata. Sekarang Bapak rasakan ya. Ini terasa apa Pak? Panas. Ini? Dingin. Ini? Dingin. Ini? Dingin. Ini? Panas. Ini? Dingin. Ini? Tidak ada. Ini? Panas. Ini? Dingin. Ini? Dingin. Sama rasa dinginnya Pak? Sama. Ini? Panas. Ini? Panas. Sama rasanya kiri kanan? Panas. Sama? Sekarang saya akan memperagakan pemeriksaan proprioseptif, di mana pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan getar dengan menggunakan garpu kutala. Frekuensi yang dipilih
256 Hz atau yang lebih rendah lagi 128 Hz. Lebih bagus kalau punya yang 128, tapi kebanyakan yang ada di pasaran adalah 256 Hz. Kemudian kalau pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan dengan gerak posisi. Sekarang saya akan melakukan peragaan pemeriksaan rasa getar dulu. Garpu tala yang dipakai adalah garpu tala 256 Hz. Ini saya umpamakan sebagai garpu talanya karena saya tidak punya garpu tala di rumah. Kita getarkan dulu, kemudian pasien tetap harus disuruh memejamkan matanya. Pemeriksaan tetap dilakukan dalam posisi pasien dalam kondisi mata tetap terpejam. Kemudian garpu tala ini kita letakkan pada tulang-tulang pada badan ekstremitas kita yang menonjol. Bisa pada processus thyroideus pada lengan atau malleolus pada tungkai ataupun pada pipi kalau di wajah. Jadi ini kita yang paling mudah mungkin sekarang ke malleolus medial. Kemudian pasien suruh merasakan terasa atau tidak getarannya. Atau pada malleolus lateral bisa juga pada daerah metatarsofalangeal joint. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gerak posisi. Gerak posisi yang penting adalah cara memegang pada ekstrem jari-jari. Dilakukan, pasien disuruh nanti menentukan jari-jarinya arahnya ditarik ke atas atau ke bawah. Hanya ada dua arah. Cara yang paling penting adalah memegang jari pada kiri dan kanan dari jari, jangan di atas atau di bawah. Karena pasien akan bisa mendeteksi arah pada waktu kita mengarahkan. Kalau kita mengarahkan ke atas begini, dia akan merasakan tekanan dari bawah, sehingga dia bisa tahu ini pasti diarahkan ke atas. Atau kalau ditekan dari atas, maka berarti jari yang bawah. Karena itu memegangnya harus pada bagian lateral dari sendi-sendi, supaya dia tidak bisa menentukan. Sekarang kita ke pasiennya, kita coba pada pasien. Ini saya pegang pada tepi lateral kiri kanan. Pasien tetap harus disuruh memejamkan matanya. Ini kemana Pak? Bawah. Ini? Ke atas. Ini? Ke atas. Selalu kembalikan lagi ke posisi normal setelah ditarik. Ini? Ke atas. Ini? Ke bawah. Ini? Bawah. Lakukan pemeriksaan selalu pada kedua ekstremitas. Jadi untuk dibandingkan kiri dan kanan bagaimana? Saya kira pemeriksaan sudah bisa diakhiri sampai di sini. Selesai.